Untuk yang pertama, kita akan cek dulu saham Bank BCA. Untuk saham Bank BCA kemarin Jumat ditutup minus 1,1%, close di area supportnya 9.000. Di awal market itu juga langsung dibuka merah ya untuk Bank BCA karena ya didistribusi asing terus. Open gap bawah sempat naik cuman turun lagi. Kalau kita cek untuk transaksinya, BBCA kemarin Jumat tanggal 15 September untuk asingnya masih net sell, masih distribusi 221,1 M. Kalau kita cek dari hari Senin dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya udah keluar cukup gede 1 triliun lebih di saham Bank BCA ya. Jadi di harga atas ini untuk aslinya cenderung taking profit sih, mungkin seperti itu. Untuk, minggu depan coba kalau kita cek ya untuk transaksi lebih detailnya, BBCA kemarin Jumat tanggal 15, secara keseluruhan untuk aslinya, yang jualan paling banyak ZP, RX, BK, ZP paling banyak, Netel 371,6 M dan ditampung oleh AK versi asing. Netbuy 133,7 M. Selain AK untuk aslinya yang masuk ada CC, KZ. Untuk lokalnya sendiri Netbuy ya, lokalnya nampung ini untuk saham BBCA. Aslinya distribusi ya dijaga oleh retail. Semoga aja retail bisa bukan retail sih, lokal ya. Semoga aja lokal bisa jaga supaya BBCA enggak longsor. Tapi ya biasanya sih enggak ya untuk saham big cap itu. Kali turunnya nggak dalam-dalam banget, kecuali ada sentimen, negatif banget, nah itu baru. Untuk, dalam 1 minggu terakhir ini sih, untuk saham BBCA untuk aslinya ya akumulasi KZ ya, KZ aja ini yang, cenderung akumulasi udah netbuy 606,7 M untuk KZ, versi asing dan untuk kemarin Jumat tanggal 15 untuk KZ-nya masih netbuy ini 29,1 M. Jadi semoga aja untuk minggu besok ya, besok Senin itu, ini nggak jebol sih level 9.000. Perhatikan saja di awal market kalau langsung merah jangan buru-buru entry, bisa tunggu di level 8.900 ini area support selanjutnya misal besok Bank BCA langsung dibuka merah, tapi kalau langsung hijau semoga aja bisa, rebound lagi ya, paling enggak, bertahan di atas 9.000. Oke, itu tuh saham BBCA. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BRI. Bank BRI masih sideways ya, masih konsolidasi di range area antara 5.350 sampai 5.450 ini area supportnya dan 5450 area resistennya untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dalam 1 minggu terakhir ya untuk saham Bank BCA bergerak di area sini-sini aja. Kalau kita cek untuk transaksinya, Bank BCA, Bank BRI sorry, untuk Bank BRI. Bank BRI dalam 1 minggu terakhir untuk aslinya net sell 143,9 M. Ini hitungannya sih nggak gede banget ya dibandingkan tadi BCA. Coba kalau kita cek untuk kemarin Jumat aja aslinya keluar 4,6 ya. Keluar kecil ini hitungannya kalau kita lihat nilai transaksinya 760 M-an, cuma net sell 4,6. Berarti sebagian asing masuk. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank BRI, kemarin tanggal 15 September untuk aslinya yang, masuk ada YU, paling banyak netbuy 105,6 M, selain YU ada AK, CC, BB yang juga, masuk ya. Yang keluar RX, ZP, KZ, DP, BK yang, keluar juga lumayan banyak. Jadi untuk aslinya yang masuk sama yang keluar nih, hampir nggak beda jauh sih ya, cuman lebih, nilainya itu lebih banyakkan net sell 4,6 M. Untuk lokalnya sendiri di saham Bank BRI kemarin, net ada yang distribusi nih, BB versi lokal net sell 30,4 M. Secara keseluruhan di saham Bank BRI yang jadi market utamanya ZP, BK keduanya masih net sell. Jadi untuk, besok Senin sih, kalau menurut saya sih masih akan ini sih, eee, sideways di range area ini antara 5.350 sampai 5.450 ya. Kalau mau entry, ya ini sih selama nggak konfirmasi jebol di bawah 5.350. Amannya sih takutnya kalau sampai jebol ya ini support
Jadi kalau sampai jebol yang mending, tunggu di area 5.100. Oke itu untuk saham Bank, BRI ya, kembali lagi disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham Bank Mandiri. Untuk saham Bank Mandiri malah kemarin Jumat itu naik ya, naik lumayan 1,72% ke level 5.925. Langsung dibuka hijau di awal market itu opennya di 5.900 sempat, turun, sempat naik lumayan tinggi sampai ke 5.975 tapi ditarik turun lagi dan close di 5.925. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham Bank Mandiri, Bank Mandiri tanggal 15 September kemarin Jumat asingnya masuk net buy 186,2 M. Kalau kita cek dari tanggal 11 dalam 1 minggu terakhir untuk asingnya masih net buy ya. Jadi kadang masuk kadang, keluar, cuman masih bertahan ini untuk asingnya bagian di saham Bank Mandiri. Ya karena untuk saham Bank Mandiri fundamentalnya lumayan menarik ya dibandingkan dengan, kompetitornya, tapi asingnya masih berani hold. Kemungkinan sih seperti itu. Untuk asingnya yang masuk paling banyak CC. Kemarin Jumat sesinya netbuy 299,5 M. Selain sesi ada AK yang juga masuk 65 M-an, kemudian yang keluar untuk aslinya di saham Bank Mandiri ada KZ, RX, ZP, BK, lumayan banyak ya, cuman untuk nilainya lebih banyak yang masuk sini karena diakumulasi oleh CC. Untuk lokalnya sendiri net sell ya, untuk lokalnya jualan nih YU versi lokal malah hampir seluruh transaksinya itu selling, nilai transaksinya 241,6 M dan net sell 241,3 M. Jadi di distribusi lokal ditampung oleh asing ya, khususnya CC ini yang nampung untuk saham Bank, Mandiri. Kalau kita cek dari tanggal 11, untuk sesinya masih net buy paling banyak 331,6 M dan sesinya masih masuk kemarin Jumat. Semoga saja untuk, Bank Mandiri masih bisa dijaga di atas ini ya, kemungkinan sih menurut saya akan, sideway dulu, mungkin di area ini antara 5.675 sampai 6.150, cukup lebar sih untuk range pergerakannya ya untuk saham Bank Mandiri. Kalau mau entry ya sebenarnya di tengah-tengah seperti ini nanggung, kecuali kalau untuk invest selama nggak ada sentimen negatif aja untuk saham Bank Mandiri, kemungkinan sih untuk trennya masih bullish ya, ini kalau kita lihat secara histori. Untuk trennya itu emang cenderung bullish sih, naik kemudian sideway naik, ya mungkin akan sideway dulu nanti kalau bisa breakout di atas 6150 ada kemungkinan, naik lagi lebih tinggi ya. Untuk saham Bank Mandiri seperti itu, secara valuasi juga, cukup menarik, udah sering kita cek ya untuk, valuasi saham Bank Mandiri itu kalau menurut saya sih paling menarik dibandingkan para kompetitornya seperti BBCA ya, Bank Mandiri. Secara performa ya malahan kalau nggak salah tahun ini lebih bagus ya, untuk ROE-nya lebih gede, valuasi PBV-nya lebih murah ini untuk saham Bank, Mandiri dibandingkan dengan BBCA. BBCA ya 11, 12 lah, cuman dari segi valuasi untuk Bank Mandiri masih jauh lebih murah di BBCA dibandingkan BBCA. Oke itu untuk saham Bank, Mandiri kalau menurut saya sih untuk beberapa hari ke depan trennya akan cenderung sideway ya. Walaupun koreksi support kuatnya di area sini antara, 5.675. Oke itu untuk saham Bank, Mandiri ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBNI. Nah, untuk saham BBN ini masih mencoba naik sih, kemarin Jumat juga ditutup naik walaupun nggak tinggi-tinggi banget, 0,26% ke level 9.475 ya. Di atas ini sempat naik ke 9.525 cuman ditarik turun lagi. Secara teknikal untuk supportnya masih di 9.300 dan resistennya di 9.700. Semoga saja bisa ngejar resisten untuk minggu depan ya, untuk besok Senin ke depannya. Coba kalau kita cek untuk transaksinya Bank BNI. BBNI ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir yang masuk paling banyak RX ya. Kalau kita cek kemarin Jumat aja tanggal 15, secara keseluruhan didominasi oleh asing untuk transaksinya dan untuk asingnya juga, netbuy ya, masih lebih banyak yang masuk. Di BBNI kemarin Jumat asingnya netbuy
75,1 M, yang masuk itu ada ZP, RX, YU, CC versi asing, kemudian yang keluar untuk asingnya KZAK, 2 broker aja ini yang paling banyak. Untuk lokalnya sendiri Netel ya, lokalnya jualan, asingnya Netpay, harganya, naik. Untuk, Senin sih kalau lihat transaksinya sebenarnya nggak ada yang, akumulasi gede-gede banget ya, jadi mungkin kalau nggak ini malah market maker utamanya seperti KZAK cenderung net sell ini ya, cenderung trading juga. Mungkin, kalau nggak, apa ya, Speedway ya semoga aja masih bisa naik ya. Kalaupun koreksi turun jangan buru-buru entry, bisa nunggu di area dekat-dekat 9.300. Kalau mau entry sih ya bagusnya di area sini support 9.300, dekat-dekat area sini. Tapi kembali lagi disclaimer ya, kalau di tengah-tengah seperti ini mau ke atas ya sebenarnya nanggung. Nanggung ya, tapi kembali lagi di September. Oke, itu untuk saham Bank, BNI. Kalau kita cek sekilas untuk saham Bank BNI, BBNI, memang ini sih untuk, fundamentalnya sih nggak sebagus B Bank Mandiri ya. Untuk Bank BNI ini ROE-nya cuma 14%, kemudian, PBV-nya ya nggak mahal-mahal banget sih ya untuk saham sektor perbankan khususnya Bank Buku 4, 1,2 kali aja. Ya ini sih untuk saham Bank BNI ya wajar lah di harga saat ini, nggak murah-murah banget juga sih. Jadi kalau mau invest, ya baiknya nunggu harganya lebih murah ya. Nah ini juga mau stock split, mungkin habis stock split siapa tahu rebound kan, kalau jadi semoga aja sih seperti itu Bank BNI. 1:2 comeback-nya di tanggal 9 bulan 10 ya. Oke, itu untuk saham Bank, BNI. Selanjutnya kita akan cek saham BRIS, sudah cukup lama nggak kita bahas. Untuk saham BRIS harganya masih sideway ya, masih cenderung konsolidasi di area supportnya yang di 1650. Konsolidasi di area sini 1650 ini area support sih. Untuk beberapa, waktu terakhir juga masih bertahan di bawah ini, di area support kuatnya. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya BRIS. Untuk saham BRIS kemarin Jumat tanggal 15 September secara keseluruhan sebenarnya yang masuk sama yang keluar ini enggak, apa ya, ini enggak beda jauh sih. Ada CC yang netbuy 9,6 M ya, cenderung akumulasi hari ini bukan hari ini, kemarin Jumat ya. CC yang masuk CC versi asing, jadi asingnya netbuy di BRIS ya. Di saham BRIS kemarin Jumat asingnya netbuy 8,6 M, CC yang, masuk cukup banyak. Untuk, lokalnya sendiri net sell ditampung asing. Kalau kita cek dari tanggal 11 dalam 1 minggu terakhir untuk, sesinya terus akumulasi ya, ini kelihatan sekali. Untuk sesi udah netbuy 26,2 M, sorry, iya benar sih ini sesi asing dan lokal ya. Untuk sesi asing sih yang cenderung akumulasi di saham BRIS. Ini kalau kita cek dalam 1 minggu terakhir untuk sesi asing nilai transaksinya 38,8 M dan netbuy 35,4, jadi cenderung akumulasi untuk saham. Untuk sesi asing di saham BRIS ya. Untuk lokalnya jualan. Jadi ya semoga aja bisa rebound sih. Ini kalau mau entry masih berada di area support, kalaupun turun di bawah 1650 ya kalau mau aman sih bisa pasang antisipasi aja kalau sampai jebol di bawah 1640 ya. Ini area support sih. Misal besok turun dan, masih di area sini-sini aja selama CC versi asing itu enggak distribusi, masih ada kemungkinan buat rebound sih kalau menurut saya untuk trennya, untuk skenario-nya mungkin untuk beberapa hari ke depan ya. Ya ini sih akan sideway, cenderung sideway di range area 1.600-an sampai 1.780. Oke itu untuk saham BRIS ya, ini sih udah masih berada di area support, jadi kalau mau entry semoga nggak ketinggalan kereta ya, kalaupun turun ya di hold pun kalau menurut saya sih berani lah ya untuk saham BRIS. Coba kita cek kilas ya untuk saham BRIS. Pendapatannya di kuartal 2 belum keluar ya, belum diupdate, semoga aja bagus. Kita tunggu aja.
kemudian PBB-nya 2 kali, ROE-nya 16%. Ya yang nggak mahal-mahal banget sih, cuman ya nggak murah-murah juga untuk saham BIS. Net profit margin-nya lumayan 22,8% ya untuk saham BIS. Jadi ya mungkin untuk trennya akan sideways dulu ya. Oke, itu untuk saham BIS. Untuk selanjutnya kita, akan cek saham BBTN ini yang harganya cenderung turun ya, malahan ini bisa dilirik buat invest. Karena setelah valuasi menarik ini untuk saham BBTN harganya juga masih turun sih setelah laporan kuartal 2-nya keluar dan hasilnya cenderung, nggak memuaskan ya. Mungkin seperti itu yang bikin harga saham BBTN itu masih agak berat buat rebound ya, malahan ini cenderung turun. Dan ini harganya udah mendekati area support kuatnya 1215, mungkin untuk besok perhatikan aja level ini ya. Tapi kalau mau langsung nge-HK ya ini udah masuk area support sih. Jadi semoga aja resikonya nggak terlalu dalam, apalagi secara valuasi untuk BBTN di harga saat ini cukup menarik, PBB-nya cuma 0,6. Bank BUMN loh, PBB-nya 0,6, dan ini juga habis reg isu ya, jadi ada penambahan modal. Tapi ya ini sih ROE-nya kecil, nggak gede-gede banget ya untuk saham, perbankan, 10% aja. Net profit margin-nya juga kecil di bawah 10%, ini mah ya 9,9% sih. Tapi valuasinya menarik ya, mungkin kalau di kuartal 3 pendapatannya ini bisa naik ya, untuk IPS-nya itu bisa naik. Nah, kemungkinan besar sih menurut saya ya Bank BTN bisa rebound lah. Di harga saat ini hitungannya ini bottom kuatnya kalau menurut saya ya. Ini udah di bawah nih. Kalau PBB-nya 0,6, kalau sampai di bawah 0,5 ya tinggal tambahin modal aja ya buat ngoleksi saham BBTN. Tapi kembali lagi disclaimer sih, mungkin ini karena apa ya, eee, pendapatan turun. Nah mungkin ini kan saham itu apa, KPR ya, jadi yang biasa ambil KPR kan khususnya rumah-rumah subsidi itu banyak pakai bank BTN, jadi mungkin ya rumah subsidi subsidi berarti kan pendapatan orangnya kan nggak gede-gede banget, mungkin macet atau gimana ya, kita juga nggak saya juga nggak bisa tahu detailnya ya. Tapi ya mungkin karena ini imbas dari kenaikan suku bunga ya, siapa bisa jadi suku bunganya naik, jadi banyak debitur 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 ya yang mungkin bermasalah kreditnya. Oke, itu untuk saham Bank, BTN untuk besok Senin sih mungkin perhatikan support-nya ini ya di 1215, semoga nggak jebol. Kalau mantau di area sini ya, ya semoga aja akan sideways dulu antara 1215 sampai 1344. Itu untuk saham Bank BTN. Coba kalau kita cek ya untuk transaksinya BBTN. BBTN kemarin tanggal 15 September secara keseluruhan sih masih lebih banyak yang keluar di distribusi. Untuk aslinya netel ya, ZBK netel untuk KZBK. Untuk KZ malah 100% transaksinya selling murni jualan. Untuk lokalnya sendiri ada DX dan AZ yang netel. Jadi masih di distribusi. Ini kalau kita cek dari tanggal 11 dalam 1 minggu terakhir untuk saham BBTN ya ini sih cenderung di jualan ya, lebih banyak yang jualan nih DX netel sampai kemarin Jumat pun untuk DX-nya masih netel ya. Tapi karena secara teknikal ini udah berada di area support dan secara valuasi juga, menarik, kalaupun mau entry dan hold, misal pun jebol di bawah 1215 semoga aja, eee, turunnya nggak dalam-dalam banget ya, untuk resikonya nggak gede-gede banget. Oke, itu untuk saham BBTN, kalau mau investasi ya bisa dimasukkan ke list nih, tapi kembali lagi disclaimer. Oke, itu untuk saham BBTN ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham BNGA yang harganya rebound lagi kemarin naik ya, ini strong bullish untuk trennya. Sempat koreksi ini bentuk rectangle tapi, kemarin naik. Berarti kira-kira target kenaikannya ke level berapa? Misal masih rebound, kita hapus aja yang ini. Eee, Kalau kita ukur pakai rectangle terdekatnya sih
di sini sih. Ini kalau trennya masih bullish ya, misal berhasil breakout lagi di atas 1.800, itu target kenaikannya bisa ke 1.900-an loh untuk saham BBTN. Secara valuasi untuk, BBTN ini juga kok BBTN, sorry, untuk BNGA ini menarik loh ini untuk, apa ya, untuk PBV-nya masih bertahan di bawah 1 kali, tapi harganya rebound naik terus ya. Jadi, ya equity-nya bertambah ini untuk tiap periodenya untuk BNGA ini. Kelihatan nih dari dividen yang dibagikan cuma 44% kan, jadi sebagian besar lebih dari 50% itu masuk ke modal, mungkin seperti itu. Jadi, bikin valuasinya masih terus murah padahal harganya rebound. Harganya naik terus tapi valuasinya masih dijaga di, PBV di bawah 1 lah ya, ini 0,9. Oke, itu untuk saham BNKS secara fundamental sih, masih menarik ya, masih bagus di harga saat ini hitungannya ya yang nggak mahal-mahal banget, heeh. Tiap tahun juga rutin bagi dividen ini untuk saham BNKA, coba kalau kita cek untuk transaksinya ya, emang nggak liquid-liquid banget sih BNKA. BNKA kemarin Jumat secara keseluruhan diakumulasi ini ada yang akumulasi CC yang masuk versi asing ya, jadi diakumulasi oleh asing kemarin Jumat untuk saham BNKA. Hasilnya net buy 14 M-an ya, CC itu yang masuk. Untuk lokalnya net sell ya, lokalnya jualan di harga atas. Sorry, untuk lokalnya net sell, lokalnya jualan di harga atas. Kalau kita cek di tanggal 11 dalam 1 minggu terakhir, ya ini sih cenderung diakumulasi oleh CC. Dan CC kemungkinan sih baru masuk kemarin Jumat, harganya ribuan. Kalau besok CC nggak jualan, ya semoga aja masih bisa naik sih. Tanggal 15 untuk CC-nya net B 16 untuk nilai transaksinya, net B 17,4 ya, CC versi asing dan nilai transaksinya 18,4, jadi cenderung investasi nggak trading. Eee, Kalau naik resisten terdekatnya di sini sih, perhatikan aja level 1740 ya, kalau bisa breakout di atas itu maka target kenaikannya ke 1780, 1770. Oke, itu untuk saham BNGA, semoga aja bisa breakout di atas 1.800-an lagi dan ngejar 1.900 ya, kalau trennya masih, terus bullish. Dan untuk supportnya sih kayaknya support kuatnya di sini sih, 1670 ya, 1665 sih, ini. Antara inilah 1665, 1670 itu area support BNGA. Di area sini juga harga tertinggi ya pas tanggal 10 Juli. Jadi kalaupun turun semoga aja ini sih, ya di sini sih untuk support antara apa ya tadi? Ini ya 1665 itu support BNGA, tapi lebih dekatnya lagi supportnya ada di 1699,5. Mungkin seperti itu ya untuk saham BNGA. Kalau menurut saya sih malah kayaknya kemungkinan kalau nggak sideways bisa naik lagi untuk saham BNGA besok, Senin. Semoga aja sih seperti itu. Oke, itu untuk saham BNGA ya. Kembali lagi di